Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke which version, dan kita akan melihat jauh lebih ke dalam lagi tentang seseorang yang mungkin masih menjadi sumber permasalahan, terutama hati. Tema untuk pembacaan kita kali ini, mungkin orang ini selalu bohongin kamu. Orang ini selalu membuat kamu itu cemas, tidak pernah jujur. Dan kita lihat ada energi apa yang berkaitan dari efek kebohongannya dia kepada kamu dan bagaimana respon kamu. Apakah ada sebuah kebohongan-kebohongan lain yang dia sampaikan atau yang dia realisasikan kepada kamu, dan bagaimana energi kamu terhadap dia ya. Kita cek bersama-sama. Oke. Seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kevin tarik energinya untuk topik pembahasan kita adalah kebohongan. Ini baik yang bersumber dari dia ke kamu atau sebaliknya. Dan bagaimana kamu menyikapi hal ini ke depannya itu seperti apa. Seseorang yang masih terikat kepada kamu, baik dari sebuah drama, ketidakjujuran, dan lain sebagainya. Dia kepada kamu. Kevin tarik dulu untuk 3 kartunya. Oke, ada kartu Eight of Pentacle. Selanjutnya ada kartu The Moon. Lalu di sini ada kartu Ten of Cup. Saat bagian. Kebohongannya dia ini selalu berlandasan atau beralasan tentang keluarga. Selalu beralasan tentang materi. Dan kebohongan-kebohongan ini membuat hubungan kamu seakan-akan jauh dari kata damai. Dia memang dulunya itu sayang banget sama kamu, penyayang banget sama kamu, perhatian banget sama kamu. Dan seiring waktu berjalan, mungkin kamu masih mempertanyakan tentang keseriusannya dia kepada kamu. Kita bertemu di kartu The Moon. The Moon itu sifatnya adalah perubahan yang pada dasarnya orang ini selalu berubah ngikutin moodnya dia. Bulan itu selalu merubah bentuk, tidak ada bulan yang sama. Setiap harinya bentuk atau wajah bulan selalu berubah. Kebohongan-kebohongan yang dia sampaikan kepada kamu memang selalu berubah-ubah. Ketika dia menciptakan satu kebohongan, pasti ada kebohongan-kebohongan lain. Kalau kamu ngerasa bahwa hidup kamu, cinta kamu selalu dibohongi oleh diri dia, dan kemudian kamu memperhatikan dia tentang gerak-geriknya, tentang kata-katanya, maka kamu akan terbiasa. Dan Kevin merasakan di sini saat bagian. Dalam waktu dekat ini, jika dia berbohong kepada kamu sudah bisa menangkap sinyal kebohongan dari dia. Nanti alasan yang paling utama adalah keluarga, atau mungkin juga pekerjaan, atau mungkin juga materi. Dengan alasan-alasan semacam ini sebenarnya dia ingin mengulur waktu. Karena dia tidak mau dibahas
tentang hati dan perasaan. Kartu The Moon itu juga identik dengan hati atau perasaan. Ketika dia membahas tentang keluarga, materi, atau mungkin juga biaya sekolah untuk anaknya atau lain sebagainya, dan yang dibahas hanyalah itu, tapi dia tidak pernah membahas tentang perasaan kita, aku dan kamu. Mengindikasi bahwa orang ini memang tidak memfokuskan sisi emosional ke kamu. Apapun yang terjadi dalam masalahnya dia, sebenarnya kamu tidak bertanggung jawab terhadap masalahnya. Ini adalah masalahnya dia. Dan Kevin merasakan, terkadang orang ini kayak selalu menaruh perhatian khusus kepada kamu dan pengen dikasihani atau dibantu sama kamu. Ini adalah energinya dia. Tapi apa yang kamu berikan kepada dia tidak sebanding dengan yang dia berikan kepada kamu, terutama pemenuhan secara emosional. The Moon di sini energinya kuat banget saat bagian, karena The Moon itu dalam kartu tarot artinya tentang emosional, sisi perasaan, ketakutan, dan kecemasan. Kamu pernah cemas sama dia karena dia tidak memberikan kebutuhan sarana emosional kepada kamu, dan kamu memang saat ini mungkin lagi membutuhkan itu, sisi emosional yang terdalam. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Five of Wands. Saat bagian kalian bisa lihat simbolnya di sini. Ada simbol 5 anjing. Dia sedang berebut tali, menarik di sini satu sama lain. Five of Wands di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang konflik atau ketidakselarasan. Ketika dia berbohong kepada kamu, artinya dia menciptakan energi ketidakselarasan. Dan bagaimana respon kamu? Kamu pasti akan menolak. Dan untuk saat ini kamu tidak mudah masuk ke dalam kebohongannya dia. Kamu akan menangkap sinyal dari kebohongan-kebohongan dia. Ya, mungkin dia beralasan tentang keluarga, tentang materi, dan dia selalu menyangkal tentang perasaan. Kecemasan kamu adalah bentuk dari sinyal bahwa kamu sebenarnya tidak mau terlibat dalam kebohongannya dia. Bahkan sulit bagi kamu untuk mempercayai dia satu kali lagi. Namun terkadang gairah dalam cinta kamu membuat kamu melekat kepada dia. Ya, bodohnya adalah terkadang kamu gak bisa membenci dia, karena mungkin orang ini pernah memberikan sebuah arti, warna, afeksi, perhatian kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat bagian. Ada sebuah bunga yang mekar di sini. Lalu ada sebuah pentacle di kelopak bunganya di bagian tengah. Cinta kamu yang tadinya indah sama dia, kenapa berubah menjadi sesuatu yang sifatnya adalah materi? Simbol koin di tengah bunga ini menandakan bahwa kenapa cinta kamu yang dulunya indah menjadi permasalahan yang paling besar itu adalah materi, koin. Simbolnya ada koin di tengah bunga ini. Dulu kita tidak pernah membahas tentang uang. Ketika uang menjadi prioritas, ketika uang menjadi pokok permasalahan, ya, kebohongan bisa hadir kapanpun. Kamu sebenarnya capek untuk melayani diri dia, tapi kamu selalu berharap bahwa dia bisa berubah, dia bisa kembali dengan versi dia yang dulu. Tapi semesta akan memberikan sebuah peringatan kepada kamu tentang kecemasan kamu terhadap dia, bahwa mungkin untuk kebohongannya dia yang selanjutnya kamu tidak lagi mengikuti alurnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Four of Swords. Saat kebahagiaan, Four of Swords
Ada simbol binatang yang sedang hibernasi di sini, sedang tertidur. Musim dingin. Four of Swords di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang istirahat. Ya, kalau kamu ngerasain kamu capek sama dia, pembohong, dia yang mempermainkan kamu, semesta akan mengistirahatkan diri kamu. Dalam artian mungkin kamu tidak menanggapinya, dan kamu berani bilang stop, dan kamu berani menolak ketika dia merengek atau meminta sesuatu kepada kamu. Dan dia gak akan bisa bohong lagi ke kamu, karena mungkin kamu diberikan sebuah kelebihan dari semesta. Rasa capek kamu, energi kamu yang gak bisa melayani dia, ini adalah bentuk dari kemunduran hati kamu. Dan semesta menggoyahkan kamu, dalam artian untuk mundur, untuk beristirahat. Karena Kevin melihat ketika dia bergantung sepenuhnya sama kamu, justru kamu tidak lagi bersemangat lagi untuk menyokong dia, mendukung dia, mensupport dia, atau memberikan waktu kamu ke dia. Kamu kayak ada sebuah tarikan energi bahwa aku ingin mundur, aku ingin istirahat, aku capek. Kalau kamu ngerasain itu adalah intuisi kamu, suara hati kamu yang menjawab bahwa kita perlu beristirahat dalam hubungan ini, karena ini melelahkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, satu bagian kita bertemu dengan kartu Pentacle. 3 kartu Pentacle di sini muncul. Ya, apa sih pokok kebohongan yang akan dia ciptakan kepada kamu? Ini bisa berkaitan dari kota, perjalanan, uang, keluarga, atau mungkin juga hubungan lain. Yang pada dasarnya adalah dia ingin memanfaatkan sebuah momennya saja. Ten of Pentacle ini juga simbol dari uang, hutang. Kalau kamu ngerasa bahwa cinta ini memang selalu dinodai oleh masalah-masalah keuangan, masalah materi, dan sebenarnya kamu nggak sanggup, maka berhentilah. Daripada nanti selanjutnya kamu yang kayak bertanggung jawab terhadap permasalahannya dia. Setiap orang punya permasalahan, kamu juga punya permasalahan. Tapi di sini hebatnya adalah kamu menanggung masalah kamu seorang diri dan kamu menyelesaikannya seorang diri. Namun berbeda dengan dia. Dia bergantung kepada kamu. Selanjutnya, oke, kita ketemu kartu Pentacle lagi nih. Champion of Pentacle. Oke. Kamu sudah tahu alurnya dia kok. Dan stop. Jika dia mungkin membahas atau berbicara tentang uang atau materi, stop. Itu bukan tanggung jawab kamu. Kalau dia adalah pacar kamu, kekasih kamu, tapi belum memiliki sebuah komitmen, tapi dia selalu beralasan tentang uang. Mungkin ketegasan di dalam diri kamu adalah bagaimana kamu menunjukkan bahwa tidak semudah itu untuk membantunya, menyokongnya dengan uang. Kalau ini adalah tanggung jawab kamu, dalam artian adalah kamu adalah mungkin adalah suaminya. Kalau di sini ada kamu adalah suaminya dia. Ya, kamu bisa membantu dia. Tapi kalau misalkan di pembacanya di sini, kamu bukan suaminya, kamu bukan istrinya, kamu hanya kekasihnya. Tapi orang ini selalu berurusan dengan uang atau membahas tentang uang. Mungkin kamu berilah sebuah ketegasan agar nantinya dia tidak berbohong kepada kamu. Benar gak sih kalau misalkan ini ada kaitannya dengan uang dalam kehidupannya dia? Benar. Memang ada kaitannya dengan uang.
Tapi orang ini ternyata tidak bisa memanajemen masalah-masalah keuangannya dia, yang membuat dia harus bisa beralasan sesuatu ke kamu untuk mendapatkan sebuah perhatian atau belas kasih dari sahabat kebahagiaan. Oke. Jadi cinta ini mungkin menjadi keruh karena masalah-masalah uang ya sahabat kebahagiaan. Two of Swords, Six of Cups. Oke, Seven of Swords. Kita bertemu simbol fox atau rubah di sini. Kalian tahu ya, fox atau rubah itu identik dengan orang yang cerdik, identik dengan karakter-karakter orang yang memang pada dasarnya selalu memiliki cara atau alasan. Dan ketika kamu ingin mengungkapkan sebuah kebenaran, orang ini mungkin bisa play victim yang membuat kamu kembali luluh sama dia. Apakah kamu di black magic sama dia? Bukan. Ini bukan tentang black magic. Justru karena ketergantungan emosional kamu sama dia, dia memang dulu sempat membuat kamu tuh kayak yakin bahwa dia adalah soulmate kamu atau dambaan hati kamu. Namun seiring waktu berjalan, hubungannya menjadi keruh. Kenapa? Ya, karena dia selalu bergantung kepada diri kamu. Two of Swords ini tentang sebuah pilihan atau keputusan. Keputusan kamu yang paling bijaksana adalah memberikan sebuah ketegasan terhadap hubungan ini. Karena pada dasarnya semesta juga akan memberikan sebuah kelebihan kepada kamu, bahwa kamu akan berhibernasi di sini dalam sebuah hubungan. Artinya kamu akan mengistirahatkan diri kamu untuk tidak terlibat langsung dalam kekacauannya dia, dalam permasalahannya dia. Di sini kan ada kartu Six of Cups, simbolnya ada beruang yang sedang tidur, hibernasi di sini. Ini adalah energi kamu. Semesta akan memberikan kamu semacam perasaan untuk beristirahat atau kayak males nanggepin, atau mungkin kamu memilih menarik diri atau self love. Apapun itu sahabat kebahagiaan, itu cara semesta agar kamu tidak terlibat langsung sama dia. Dan bahkan di sini energi gairah kamu sama dia itu menurun sahabat kebahagiaan. Komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen. Karena kamu ngerasa bahwa keintiman dari kebutuhan afeksi kamu, kebutuhan emosional kamu nggak didapat secara penuh sama dia. Dan ini akan membuat gairah kamu menurun terhadap dia. Artinya ketertarikan kamu sama dia menurun. Tapi terkadang kamu teringat tentang sebuah komitmen dengan dia atau janji dengan dia. Kita akan cek lagi. Apa sih pesan semesta dalam hubungan ini antara kau dan diri dia? Apakah ada sebuah petunjuk dari semesta dari kebohongan-kebohongannya dia kepada kamu? Oke, Banyan Tree Network, sahabat kebahagiaan. Kalian bisa melihat di sini ada simbol spiral. Ya, simbol spiral ini adalah simbol energi yang bersumber pada satu kekuatan. Ini pasti membuat kamu ngerasa pusing kalau harus berurusan dengan dia terus-menerus. Tapi cinta dan komitmen yang masih ada di dalam benak kamu, ini terkadang membuat kamu itu gak mau kehilangan sosoknya dia. Kamu sudah mencoba untuk ngejalin sebuah hubungan, mungkin dengan beberapa orang.
Tapi kenapa kamu terfokus sama dia? Ini bukan tentang black magic, sahabat kebahagiaan. Jika memang di sini kamu pernah mencoba untuk move on dari dia, mencari sebuah pengganti, atau fokus kepada hal lainnya, ini gak tahu kenapa ada sebuah pemikiran bahwa kamu menengok ke belakang tentang dia. Sebenarnya ini wajar saja, karena secara psikologis kamu sudah mengalami banyak waktu dengan dia. Kebersamaan kamu, hari-hari kamu pernah diisi dengan hal yang manis. Ketika urusan materi, urusan finansial, atau mungkin juga hubungan alternatifnya dia, ini tidak menggerogoti hubungan kalian. Dan kamu yang pemaaf di sini. Terkadang kata maaf kamu menjebak diri kamu masuk lagi dalam hubungan yang memusingkan ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat bagian kartunya adalah barong. Barong di sini simbol perlindungan. Ya, untuk saat ini semesta melindungi kamu dengan cara kamu seperti tidak ada sebuah kekuatan atau gairah atau keinginan yang kuat untuk terarah kepada dia. Ini adalah energi lembut dari semesta yang memberikan sebuah perlindungan kepada diri kamu. Terkadang cinta ini membuat kamu gila, tapi sesekali semesta memberikan sebuah peringatan kepada diri kamu dengan cara lembut. Kamu seakan-akan tidak ada sebuah niat yang besar untuk terarah kepada dia. Mungkin ini adalah waktu perenungan, refleksi. Jika kamu menangkap sinyal dari semesta bahwa diri kamu dilindungi oleh semesta, seperti tidak ada kekuatan untuk terarah kepada dia, artinya itu adalah waktu untuk merefleksikan diri. Waktu untuk merenungi tentang hubungan semacam ini. Di dalam tradisi Bali, barong ini adalah simbol dari perlindungan dari energi-energi negatif. Ya, mungkin orang ini selalu memberikan efek negatif terhadap sisi emosional kamu. Namun dari sisi polos kamu, yaitu mudah sekali memaafkan diri dia, mudah sekali memaafkan atau memaklumi. Semesta tahu bahwa kamu orang baik di situ. Maka semesta melindungi kamu di sini. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan kartunya adalah Lingga dan Yoni, Union. Ya, nanti kamu akan dipertemukan lagi. Tapi mudah-mudahan pertemuan ini adalah kekuatan batin kamu, tekad kamu bahwa untuk saat ini aku adalah orang yang punya value. Sehingga aku tidak mau ada sebuah kebohongan yang terus-terusan membuat kamu tuh kayak ngerasa lelah. Kamu memang ditakdirkan bertemu dengan dia. Lingga Yoni ini adalah simbol dari maskulin dan feminin. Energi kamu di sini saling terhubung sama dia. Dan paling banyak dia ketergantungan kepada kamu. Kenapa? Karena mungkin sisi dari divine feminine kamu memenuhi segala bentuk kebutuhannya dia. Tapi bagaimana dengan diri dia? Ya, tidak lagi selaras. Dan ini yang membuat hubungannya menjadi kacau. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Batari Durga.
lebih berhati-hati lagi ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin juga melihat di sini sepertinya ada indikasi orang lain selain kamu. Jika ini menyangkut tentang kepercayaan di dalam sebuah hubungan, dan jika ini kamu sudah menyadari bahwa sepertinya ada orang lain selain aku dan kamu, maka kamu harus lebih waspada di sini. Jangan sampai hal-hal yang berkaitan dari materi ini kamu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Stop. Karena kali ini semesta akan melindungi kamu di energi kartu baru. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebaikan kartunya adalah Danau Toba, tentang sebuah janji. Ada kalanya kamu nanti akan menagih janji kepada diri dia jika ini berkaitan tentang masalah hutang piutang. Ada kalanya hal-hal yang berkaitan hutang piutang itu akan membuat kamu berharap bahwa dia bisa berubah atau mengembalikan yang menjadi milik kamu atau hak kamu. Dan ini yang membuat kamu sulit untuk melepaskan diri dia karena ada masalah-masalah yang berkaitan hutang piutang. Tapi apakah ini harus dilepaskan? Tidak semudah itu saat bagian. Apakah kamu harus merelakan mengikhlaskan? Ini tentang uang, ini tentang materi juga, ini tentang kepercayaan. Mungkin cara bijaksananya adalah tidak berharap tentang perasaan kepada diri dia. Tapi yang namanya hutang piutang itu harus segera diselesaikan biar tidak menjadi sebuah permasalahan di kedepan nanti. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Kamboja, saat kebahagiaan. Yang disembunyikan pasti akan muncul di permukaan juga. Seberapa pintarnya dia berbohong kepada kamu, akan tercium juga wanginya, akan tercium juga baunya. Dan kamu akan semakin peka jika dia memulai sebuah kebohongan walaupun secuil apapun. Karena semesta akan memberikan waktu kepada saat bagian untuk mundur sejenak, untuk melihat segala sesuatunya dalam hubungan ini dengan pikiran jernih. Dan kamu tidak bisa gegabah untuk mengambil keputusan secepat itu tentang hubungan ini. Karena ada mungkin masalah-masalah yang berkaitan dari janji, hutang piutang, dan ini bisa menghambat hubungan kamu atau menghambat healing kamu dari dia. Maka beri waktu sejenak untuk diam, memahami, merefleksikan. Dan setelah itu, kamu boleh mengambil keputusan apapun. Karena nantinya, kamu akan mencium segala bentuk gerak-geriknya dia. Termasuk di kartu Batari Durga, ada sosok lain yang hadir dalam hubungan semacam ini. Entah apapun hubungan ini. Hubungan kekasih, hubungan berkomitmen, cinta bersegi-segi, atau apapun itu. Kamu bisa mencium jika ada sebuah kebohongan di luar sana. Dan ikuti intuisimu, jangan gegabah. Refleksikan dulu, beri waktu untuk berpikir, dan setelah itu kamu akan mengambil keputusannya di situ. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari tema kita hari ini. Dan ada zodiak apa serta inisial apa yang muncul di pembacaan kita. Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Bisa masuk ke dalam zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita cek dulu untuk zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita cek. Untuk zodiak yang pertama adalah Pisces,
lalu selanjutnya adalah Gemini, lalu di sini adalah Virgo, lalu selanjutnya di sini adalah Libra, lalu di sini adalah Aries, lalu di sini adalah Capricorn, Leo, selanjutnya adalah Cancer, lalu di sini ada Scorpio, dan yang terakhir di sini adalah Taurus. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial nama ada huruf F, lalu di sini ada huruf U, ada huruf L, ada huruf Z, ada huruf S, ada huruf B, ada huruf R, ada huruf V, ada huruf T, ada huruf I, ada huruf M, ada huruf A, ada huruf G, ada huruf D, ada huruf C, lalu ada huruf E, selanjutnya ada huruf O, ada huruf Q, selanjutnya di sini ada huruf X, dan yang terakhir di sini adalah huruf P. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.